Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik anak-anak. Pada pelajaran yang ketiga, Ustadz ingin menyampaikan ini, mohon maaf anak 5C banyak liburnya. Kemarin 2 hari libur sehingga banyak ketinggalan. Tapi nggak apa-apa, Ustadz kejar ya. Materi yang ketiga tentang mustahik zakat. Sebelum Ustadz menyampaikan tentang mustahik zakat, anak coba perhatikan, ada tujuan pembelajaran yang ingin Ustadz sampaikan. Yang pertama, setelah ini anak-anak harus tahu pengertian mustahik. Setelah Ustadz menyampaikan Zoom meeting ini, anak-anak harus paham kalau nanti ditanya mustahik itu apa. Ya, jadi hari ini anak-anak simak sampai tahu mustahik itu apa. Yang kedua, anak-anak setelah ini harus mampu menyebutkan 8 asnaf atau 8 mustahik itu siapa saja. Jadi tujuan kita hari ini, anak-anak harus tahu mustahik itu apa, 8 asnaf siapa saja. Ya, tolong disimak, 2 ini harus kalian dapatkan. Kalau 2 ini enggak dapatkan, berarti anak-anak belum memahami. Bisa dipahami anak-anak ya? Baik, sekarang kita belajar dulu tentang mustahik. Apa mustahik? Anak-anak ada yang tahu mustahik itu apa? Mustahik, ada yang tahu? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Iya, ini dihafalkan. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Ulangi, mustahik apa? Apa mustahik? Orang yang apa? Berhak menerima zakat. Ulangi, apa mustahik? Orang? Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima Iya, zakat. hafal ya. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Jumlahnya ada berapa? 8. Iya. Jumlahnya mustahik itu ada 8 asnaf. Asnaf itu golongan. Jadi mustahik itu atau orang yang berhak menerima zakat, jumlahnya ada 8 golongan. Ya, siapa saja yang menentukan jumlahnya adalah Allah. Jadi siapa yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat ada 8, tertera di dalam surat At-Taubah ayat 60. Bisa dipahami anak-anak? 8 asnaf itu ada di mana? Di surat apa? Di surat apa ya? Surat At-Taubah ayat berapa? 60. Ya, jadi 8 asnaf itu anak-anak tertera di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Coba perhatikan surat At-Taubah ayat 60. Innama sodaqatu, sesungguhnya sodakoh itu, sesungguhnya zakat itu, lil fuqara, untuk siapa? Fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, untuk orang miskin. Jadi yang pertama untuk siapa? Yang pertama untuk siapa? Fakir. Yang kedua miskin. Ada yang tahu apa bedanya fakir sama miskin? Perhatikan anak-anak, kalau fakir orang yang tidak punya penghasilan, tidak punya kekayaan, dia nggak memiliki apa-apa, penghasilan nggak punya, kebutuhan nggak mencukupi, ini fakir. Kalau miskin, orang yang punya penghasilan, punya kekayaan, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi kebutuhannya, itu miskin. Contoh, dia kebutuhannya 1 juta, tapi gajinya cuma 200.000, maka dia termasuk miskin. Bisa dipahami anak-anak? Kalau fakir sudah nggak punya apa-apa, rumah bisa jadi nggak punya, harta nggak punya. Kalau miskin masih punya harta, tapi tidak mencukupi. Bisa dipahami anak-anak?
Bisa dipahami? Bisa. Halo? Bisa. Halo? Bisa. Kameranya dinyalakan. Bisa dipahami? Jadi fakir, orang yang kekurangan harta dan tidak memiliki harta. Sedangkan miskin, orang yang tidak memiliki harta, tetapi orang yang memiliki harta, tetapi hartanya tidak mencukupi. Jadi yang pertama fakir, yang kedua apa Nana? Miskin. Yang ketiga amilin. Amil. Siapa amil? Orang yang bertugas untuk menarik zakat. Ini amil. Kemudian berarti ada 3. Satu apa tadi? Sudah 3. Satu fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga siapa? Amil. Kemudian yang keempat mu'allaf. Siapa mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam. Mu'allafatin qulubuhum. Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan pertolongan. Karena biasanya orang-orang yang baru masuk Islam ini diusir oleh keluarganya atau tidak diakui oleh keluarganya. Anak-anak mohon maaf, suara Ustadz terdengar jelas enggak? Halo? Dengar? Atau ada gangguan? Enggak terlalu. Tidak terlalu terdengar? Iya. Baik, coba nanti Ustadz pindah dulu ya. Bentar ya. Nah, Ustadz pindah dulu bentar. Halo, terdengar enggak? Terdengar enggak anak-anak? Baik. Yang pertama orang fakir. Yang kedua siapa? Miskin. Yang ketiga? Amil. Amil. Yang keempat? Mu'alaf. Mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Wafir riqab. Yang keempat riqab. Apa riqab? Riqab itu budak. Anak-anak, budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Jadi orang-orang yang kalau sekarang sudah tidak ada. Dulu ada namanya perbudakan. Manusia dijual beli sebagaimana hewan. Jadi riqab, manusia yang dijual tapi dijanjikan untuk merdeka. Namanya riqab. Jadi riqab apa anak-anak? Budak yang dijanjikan merdeka. Nama lainnya muqattab. Kemudian yang ketiga gharimin. Siapa gharim? Gharim. Mbak Haira tahu gharim? Yang lain kok kameranya nggak menyala ya? Gharim Orang yang berutang tetapi tidak gharim, mampu membayarnya. iya. Misalkan Orang yang utangnya terlilit bukan untuk hutang. mempersiapkan. Iya, gharim orang yang terlilit hutang. Kemudian fi sabilillah. Siapa sabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil. Wabni Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Yang sedang berpergian untuk tujuan Sabil, musafir. Anak-anak misalkan melakukan perjalanan dari sini ke Jakarta. Tahu-tahu di tengah jalan kecopetan atau dirampok sehingga bekalnya habis. Maka itu tergolong Ibnu Sabil. Nah, orang-orang yang kayak gini berhak menerima zakat. Berarti ada 8. Satu apa? Fakir. 2? Miskin. 3? Amil. 4? Mu'allaf. Kelima? Iya, mu'allaf. Sudah. Keempat. Kelima? Riqab atau muqattab. Kemudian gharim. Yang ke-8? Ibnu Sabil. Coba perhatikan. Tadi sudah tahu tujuan pembelajarannya, harus tahu mustahik. Apa mustahik?
Apa mustahik? Tidak usah melihat buku, harus sudah tahu. Orang Orang yang zakat. berhak menerima zakat. Ada berapa mustahik? 8. Ada 8 golongan. Siapa saja? 1? Fakir. Masih ingat? 2? Miss? Apa bedanya fakir sama miskin? Fakir tidak memiliki harta sama sekali. Sedangkan miskin punya harta tapi tidak mencukupi. Paham bedanya? Fakir tidak punya harta sama sekali. Sedangkan miskin punya harta tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga, amil. Siapa amil? Orang yang pekerjaannya mengurus zakat, amil. Yang keempat, mu'alaf. Siapa mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Yang keempat, muqatab atau riqab, budak yang dijanjikan merdeka. Yang keenam, gharim. Siapa gharim? Orang yang tetapi tidak mampu membayarnya. Orang yang berhutang tetapi tidak mampu. Atau orang, bahasa gampangannya, orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, fisabilillah. Siapa fisabilillah? Itu orang yang berjuang Fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami ya? Baik. Berikutnya. Bentar. Baik. Ada 21 anak. Coba ulangi. Apa mustahik anak-anak? Apa mustahik? Orang yang apa mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa jumlahnya? 8. Baik. Anak-anak, 8 orang inilah yang wajib menerima zakat. Kemarin kita sudah belajar tentang zakat fitrah. Kalau zakat fitrah gampang. Zakat berupa makanan pokok yang ditunaikan kapan ya? Zakat fitrah ya? Anak-anak, zakat fitrah kapan ya? Zakat fitrah kapan? Ketika Idul Fitri atau waktu membayar zakat itu anak-anak pada awal bulan Ramadan. Kalau zakat fitrah pada awal bulan Ramadan. Tetapi paling utama boleh zakat fitrah waktunya di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Menjelang sebelum khotib naik ke atas mimbar pada sholat Idul Fitri. Itu zakat fitrah. Tapi waktu paling utamanya ketika malam Idul Fitri. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang zakat mal. Apa zakat mal? Ada yang tahu? Nih, zakat mal adalah zakat harta benda. Ulangi, zakat mal, zakat apa? Zakat mal, zakat apa? Zakat harta benda. Iya. Harta yang wajib dizakati apa saja? 1, hewan. Ternak. Yang kedua apa? Iya, pertanian, emas, perak, perdagangan. Yang kelima apa? Yang kelima apa ya? Apa? Uang atau tabungan. Baik, untuk zakat, Ustadz zakat mal, Ustadz apa? Sampaikan minggu depan aja, wes. Baik, anak-anak, sampai sini bisa dipahami enggak? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami ya? Nah, jadi Ustadz ulangi. Untuk pertemuan kali ini kita baru sampai ke mustahik. Mustahik ada berapa tadi? Mustahik ada berapa? Ada 8. Ada 8. 8 apa? Asnaf. Ada 8 asnaf atau 8 golongan.
Nah, kemudian mustahik itu yang menentukan siapa? Yang menentukan boleh menerima zakat itu siapa? Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan mustahik? Siapa yang menentukan? Panitia zakat? Siapa? Oh, Allah. Di mana Allah menentukan? Di mana Allah menentukan atau menetapkan? Allah menetapkan mustahik di mana? Ini mustahik di mana? Surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 60. Ayat berapa? Ayat berapa, anak? 60. Ayat 60. Jadi pada surat At-Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menentukan mustahik. Jadi zakat hanya diberikan pada 8 golongan tersebut. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Halo? Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Sampai sini bisa dipahami? Ya. Baik anak-anak. Nanti setelah ini, anak-anak dengerin. Nanti setelah ini di tim atau di WA grup nanti Ustadz sampaikan lewat Ustadz Astiani. Ustadz kasih soal. Ustadz kasih link soalnya. Tolong anak-anak kerjakan. Paham ya anak-anak ya? Iya. Setelah ini nanti anak-anak lihat tim di saluran fikih. Nanti kemudian anak-anak kerjakan. Paham anak-anak? Setelah pembelajaran ini ditutup, nanti Ustadz pengen melihat anak-anak sebenarnya paham apa enggak. Ustadz kasih soalnya ada di tim, di saluran fikih. Nanti Ustadz kasih apa? Kasih soalnya. Kemudian Ustadz juga nanti lewat Ustadz Astiani minta tolong di share di WA group. Soal itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Anak yang paham, insya Allah mampu mengerjakan dengan baik. Siap ya anak-anak ya? Mohon maaf Ustadz, pertemuan kali ini hanya materinya tidak terlalu banyak. Insya Allah kita bertahap akan melanjutkan materi berikutnya. Silakan setelah ini Ustadz pesan kerjakan di tim saluran fikih. Bisa anak-anak kerjakan latihan soal pertemuan ketiga. Terima kasih anak-anak. Yuk kita akhiri dengan doa penutup majelis.